Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah data warehouse kami yang berjudul Car Sales. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Akila, Faiza, Lira, Satria, saya sendiri Fauzi, dan ya sudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dataset yang kami gunakan beserta studi kasus yang kami angkat dalam tugas UAS ini. Kami menggunakan dataset berjudul Car Sales Report yang kami ambil dari situs Kaggle yang bisa dilihat dari link yang tautan berikut. Dataset ini berformat CSV dan berisi data penjualan mobil dari berbagai perusahaan otomotif yang tersebar di beberapa wilayah di US. Berdasarkan dataset tersebut, kami merumuskan studi kasus yang bertujuan untuk memperoleh berbagai insight atau informasi penting terkait penjualan mobil. Adapun studi kasus yang kami angkat adalah sebagai berikut. 1. Mengenai berapa banyak mobil yang terjual dari masing-masing merek perusahaan atau company. Kemudian, menghitung total pendapatan penjual mobil berdasarkan dealer. Mengetahui warna mobil apa yang paling banyak terjual. Mengetahui wilayah atau region dengan penjualan terbanyak. Dan yang terakhir, mengetahui rata-rata harga jual mobil dari setiap perusahaan company. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lira. Baik, terima kasih Fauzi. Dari hal itu, langkah awal yang kita gunakan yaitu membuat star skema yang terdiri dari 5 tabel. Dari 5 tabel sendiri, terdiri satu tabel fakta bernama Fact Sales yang berisi data transaksi penjualan mobil. Tabel ini menyimpan primary key bernama sale ID dan foreign key dari tabel-tabel dimensi DIM Company, DIM Dealer, DIM Region, dan DIM Color. Tabel DIM Company menyimpan informasi seperti nama perusahaan, model, jenis mesin, dan tipe transmisi. Tabel ini digunakan untuk menganalisis penjualan berdasarkan merek atau perusahaan mobil. Tabel DIM Dealer menyimpan informasi terkait dealer seperti nama, nomor, dan kontrak dealer yang mendukung analisis performa dealer dalam hal jumlah penjualan atau total pendapatan. Lalu ada tabel DIM Region menyimpan nama wilayah tempat dealer beroperasi, digunakan untuk analisis penjualan berdasarkan wilayah. Dan yang terakhir, DIM Color menyimpan nama warna mobil dan digunakan untuk mengetahui preferensi warna konsumen berdasarkan jumlah penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Satria. Baik, terima kasih Lira Faika sudah menyampaikan star skemanya. Selanjutnya kita akan langkah-langkah yaitu membuat proses extract, transform, and load. Yang pertama kita akan membuat database terlebih dahulu. Untuk database-nya kami menggunakan localhost phpMyAdmin yang sudah tersedia. Kita akan buat database yaitu dengan nama dewi_car untuk OLAP-nya. Untuk tabelnya terdapat ada 5, yaitu DIM Color, DIM Company, DIM Dealer, DIM Region, sama Fact Sales. Jadi untuk setiap tabel ini yang dari primary key-nya adalah dari ID-nya yang sudah disebutkan dalam star skema yang sudah disampaikan oleh Lydia tadi sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya setelah kita membuat database-nya, kita akan membuat dimensi tabel dengan menggunakan Pentaho PDI. Jadi, yang pertama kita akan membuat tabel dimensi yaitu company. Di sini sudah disebutkan ada CSV file input, select values, filter rows, dan table output. Nah, sebelumnya kita akan melakukan database connection terlebih dahulu. Kita akan menghubungkan ke database yang sudah dibuat dewi_car. Jika sudah, kita akan mengisikan hostname. Hostname-nya yaitu dari localhost dengan database name yaitu dewi_car, dengan port number yaitu 3306, dengan username menyesuaikan dari phpMyAdmin-nya. Jika sudah, kita akan mengisi CSV file input-nya. Untuk CSV file input-nya kita sudah menyediakan file CSV-nya yang berupa car_sales di sini.
Setelahnya kita akan langsung get fields. Untuk get fieldnya sebagai berikut, yaitu dari beberapa kolom yang ada di dk_share-nya. Jika sudah, kita akan lakukan select values untuk company-nya. Untuk company-nya, kita akan mengambil company, model, engine, dan transmission-nya. Jika sudah, kita akan melakukan filter underscore rows. Nah, untuk filter underscore rows ini, kita akan mengambil dari seluruh kolom yang sudah di select values, dan seluruhnya berupa is not null, agar dari seluruh data ini yang terisi saja yang diambil. Jika sudah, kita akan lakukan yaitu tabel output. Kita akan mengirimkan seluruh data pada kolom yang sudah dipilah yaitu dari filter rows akan dimasukkan ke dalam database dewi_car dengan target tabel yaitu dim_company. Untuk database fields-nya, dari tabel field yang ada di database sudah disebutkan pada company name, model, engine_type, dan transmission. Untuk string field-nya sesuai dari yang filter rows tadi. Jika sudah, kita akan langsung jalankan saja. Ini sebelumnya kami sudah melakukan pengisian, maka untuk hasilnya akan muncul di database dim company dengan data yang ada di sebagai berikut. Selanjutnya, jika sudah melakukan dimensi company, selanjutnya adalah dimensi dealer. Untuk dimensi dealer ini sama seperti langkah sebelumnya, kita akan mengambil JSON file input, select values, filter rows, dan tabel output dengan pengaturan connection to database sama seperti sebelumnya. Untuk langkah-langkahnya, kita akan masukkan dw_sales-nya ke dalam CSV file inputnya. Jika sudah get fields, selanjutnya kita akan select values. Untuk select values-nya kita akan mengambil kolom dealer name, dealer no, underscore, sama phone. Jika sudah, kita akan lakukan filter rows. Ini sama seperti sebelumnya, ini harus is not null agar bisa mengambil data yang sudah tersedia di kolom tersebut. Jika sudah, untuk tabel outputnya sama seperti yang sebelumnya, kita akan menghubungkan ke database. Maka hasilnya sudah ada di database dengan tabel dim dealer. Untuk selanjutnya, untuk dimensi region dan selanjutnya akan dibahas oleh Faiza. Baik, terima kasih Satria. Sekarang kita akan membahas tentang tabel dimensi region. Untuk itu, kita melakukan sama seperti langkah sebelumnya, yaitu menambahkan CSV file input, lalu kita menambahkan connection ke database dewi_car. Lalu selanjutnya kita memasukkan file dataset ke tabel input dengan file name data_car CSV. Lalu kita melakukan setting kolom yang akan digunakan pada elemen select value yaitu dealer region untuk dim region. Lalu kita mengatur filter rows untuk membersihkan data dan atur kolom yang telah dipilih sebagai is not null untuk memastikan data tidak ada yang kosong. Lalu setelah itu kita mengatur tabel output untuk menyimpan hasil pada database dewi_car pada tabel dim region dan sinkronisasi tabel yang digunakan. Lalu selanjutnya yaitu kita menjalankan transformasi dan memastikan tidak ada error pada hasil eksekusinya. Dan kita dapat melihat preview data untuk memastikan datanya sudah berhasil diinputkan. Dan kita juga dapat melakukan cek terhadap database dewi. Baik, selanjutnya yaitu kita membuat tabel dimensi color. Nah, kita memasukkan CSV file input seperti langkah
tadi. Lalu kita menambahkan connection juga ke data DWCAR. Lalu kita ketikkan juga hostname, data name, dan misalnya ada passwordnya. Lalu kita masukkan dataset ke tabel input. Lalu selanjutnya yaitu menyeting kolom yang akan digunakan pada elemen select value yaitu color untuk dim color. Lalu selanjutnya mengatur filter rows untuk membersihkan data atur kolom yang telah dipilih sebagai is not null, juga untuk memastikan data yang tidak ada yang kosong. Lalu selanjutnya kita mengatur tabel output untuk menyimpan hasil pada database DWCAR dan pada tabel dim color dan sinkronisasi tabel yang digunakan. Nah, kita milih connection OLAP DW, lalu target skemanya DWCAR, target tabel itu dim color. Lalu selanjutnya yaitu menjalankan transformasi dan untuk memastikan tidak ada error pada eksekusinya. Lalu kita bisa melihat data pada database DWCAR dan pada tabel dim region. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Akil. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai tabel fakta. Jadi elemen yang dibutuhkan di sini ada CSV file input karena kita menginputkan dari file CSV. Lalu ada tabel input untuk masing-masing dim yaitu pada region, dealer, company, dan color. Lalu juga ada stream lookup untuk menggabungkan CSV input dengan masing-masing tabel input dari masing-masing dim. Selanjutnya ada select values untuk mengambil dari kolom-kolom yang dipilih. Setelah itu juga ada tabel output. Yang pertama kita tambahkan koneksi dulu untuk menuju ke database DWCAR dengan nama OLAPCAR seperti sebelumnya. Setelah itu pada CSV file input kita bisa masukkan file yang dibutuhkan yaitu datacar. Lalu bisa get file untuk melihat kolom-kolom yang ada di CSV dan preview data untuk melihat kolom apa saja yang sudah masuk. Setelah itu pada region lookup yaitu pada tabel input regionnya kita bisa select mengambil data-data dari dim region yaitu ada region ID, region name pada tabel dim region dan menggabungkan dengan lookup region yaitu pada stream lookupnya. Pada file-nya bisa diambil dari dealer region ini dari CSV, file CSV-nya, dan lookup file-nya itu region name dari tabel dim region dengan key-nya region ID. Begitu juga dengan dim dealer, sama kita menginputkan tabel-tabel yang ada di dim dealer. Lalu pada stream lookup, pada lookup dealer-nya juga diambil dari dealer name, lookup file-nya juga dealer name, dan dengan key dealer ID. Pada dim company, mengambil tabel-tabel dari dim company, yaitu ada company ID dan company name. Lalu lookup company pada stream lookup-nya, kita ambil tabel company dari file CSV, dan lookup file-nya kita ambil dari company name pada database, dan dengan key company ID. Lalu pada dim color, pada tabel input color lookup juga diambil dari kolom-kolom dim color yaitu color ID, color name. Setelah itu pada stream lookup, pada lookup color-nya juga ambil kolom yang bernama color pada CSV file dan juga color name dari database dengan key ID-nya yaitu color ID. Setelah itu pada select value, kita bisa mengambil ID-ID yaitu company ID, region ID, color ID, dan juga dealer ID dari tabel dim-dim yang telah kita setting tadi, lalu ditambah dengan price pada file CSV, kita ambil dari CSV dengan
rename menjadi total price. Setelah itu pada tabel output, kita koneksikan pada database koneksi yang telah kita buat tadi, yaitu LAPCAR, dengan target skema DWCAR dan juga target tabel pack sales. Pada database field, kita bisa hubungkan tabel fieldnya company ID dengan company ID, dealer ID, juga dengan dealer ID, region ID dengan region ID, color ID dengan color ID, dan juga price dengan total price. Selanjutnya kita bisa jalankan transformasi dan juga cek di database apakah sudah muncul. Kalau sudah muncul, berarti fact tabelnya sudah ada. Baik, ini merupakan car sales dashboard yang telah kita buat berdasarkan KPI yang dibutuhkan. Di sini juga ada total penjualan keseluruhan dan juga filtering berdasarkan region, color, company, dan dealer. Nah, yang pertama, studi kasus yang pertama yaitu mengetahui berapa banyak mobil dari masing merek atau company yang terjual. Nah, di sini top one ada Chevrolet, yaitu dengan total yang terjual 1.819. Lalu ada Dodge yang dengan total terjual 1.671 dan juga Ford dengan total terjual 1.614 dan juga sebagainya dan lain sebagainya. Lalu setelah itu ada studi kasus yang kedua, yaitu menghitung total pendapatan price untuk tiap dealer name. Nah, di sini pada top one itu ada dengan dealer name Rabun Used Car Sales dengan total pendapatan $30 juta sekian. Lalu ada top 2 ada Progressive Shipper Kooperatif dengan total pendapatan $36 juta sekian dan juga Uhaul CO dengan total pendapatan $35 juta sekian. Setelah itu dengan studi kasus mobil warna apa yang paling banyak terjual, yaitu yang pertama yang top one itu ada Pale White 47,1% dengan total terjual 11.256 dan diikuti oleh Black dengan 32,9% dan juga Red hanya 20%. Jadi top one-nya ada di Pale White. Setelah itu mengetahui wilayah dengan penjual terbanyak. Di sini wilayah dengan penjualan terbanyak yaitu pada Austin dengan total penjualan 4.135 unit dibandingkan dengan wilayah yang lain yang total penjualannya hanya kisaran 3.000 unit. Setelah itu, studi kasus yang terakhir yaitu mengetahui rata-rata harga jual mobil dari setiap perusahaan atau company. Nah, ini merupakan rata-rata per company-nya. Yang top one ada Cadillac dengan total 40 juta dolar sekian, lalu top 2 ada Saab company dengan total 36 juta dolar sekian, dan top 3 ada 34 juta dolar sekian. Dari Lexus. Baik, itu tadi merupakan presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.